Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada materi hari ini, yaitu tentang uang, ya, khususnya dinar dan dirham. Terkait uang, perkembangannya seperti yang kita ketahui bersama, ya. Pada zaman dahulu dikenal barter, jadi belum ada mata uang. Kemudian uang kartal, ya, uang koin atau satuan yang dipercaya sebagai alat tukar. Kemudian based on paper, uang kertas atau uang fiat money. Kemudian kartu kredit, kartu debit, ya, platform, GoPay, OVO dan lain sebagainya, sampai ke virtual currency yang kita ketahui saat ini. Nah, sebenarnya dalam Islam melihat uang itu bagaimana fungsinya? Ya, yang pertama seperti kita ketahui, fungsi uang adalah untuk transaksi, untuk alat tukar. Yang kedua adalah untuk motif berjaga-jaga, untuk kebutuhan mendadak atau di masa yang akan datang. Nah, terkhusus yang nomor 3 yang saya tulis merah ini, fungsi uang sebagai alat spekulasi itu hanya berlaku bagi ekonomi secara konvensional atau sekuler. Kenapa? Karena di Islam uang sebagai spekulasi ini diharamkan, ya, tidak boleh. Kenapa? Spekulasi itu adalah unsur maisir atau judi, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, sehingga di dalam Islam itu hanya mengenal fungsi uang, ya. Kegunaan uang itu hanya dua, sebagai transaksi dan berjaga-jaga. Seperti yang kita ketahui tentang uang kertas atau fiat money ini, tidaklah ditelatar belakangi oleh emas, ya. Memang awal mula dulu sejak Bapak Soekarno, ya, mengumpulkan para ulama untuk bertanya mengenai uang. Para ulama menjawab bahwa uang kertas itu halal selama itu bisa ditukar dengan emas. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman hingga sampai saat ini, uang kertas yang kita miliki sudah tidak lagi dilatar belakangi atau dijamin dengan emas. Dari Imam Ghazali menjelaskan bahwa uang itu tidak berarti apa-apa, tetapi juga berarti karena semuanya butuh uang, ya, bagaikan cermin. Jadi uang itu memang benar-benar hanya digunakan, difungsikan sebagaimana mestinya, ya, tidak boleh untuk spekulasi atau diperjualbelikan. Keunggulan emas sudah kita ketahui, ya, bahwa sudah tentu dia adil karena semua negara menerimanya, bersifat stabil, semua negara menerima dan tidak ada perbedaan besar. Misalnya kita ketahui bahwa rupiah dan dolar ini semakin jauh, ya, nilai kursnya. Nah, sehingga diakui bersama di seluruh dunia bahwa emas ini adalah alat tukar mediums yang tepat yang diterima oleh semua pihak. Nah, ekonomi menurut Al-Qur'an di sini bahwasanya fiat money, uang kertas yang kita miliki atau kita pegang, itu sangatlah berpotensi terhadap riba. Yang mana di dalam firman Allah sudah banyak sekali bicara tentang haramnya riba. Bahkan debunya riba, sekecil apapun riba, kita harus menjauhinya. Nah, kenapa? Kenapa bisa terjadi adanya uang kertas dan kemudian riba? Ini sejarah dulu pada masa jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah, bahwa orang-orang kafir itu menyamakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, ya. Jual beli sama dengan riba. Padahal dijelaskan di surat Al-Baqarah 275 bahwa jual beli itu berbeda dengan riba. Artinya jual beli itu halal, ya, yang bersifat margin, profit, keuntungan itu halal. Akan tetapi riba yang sifatnya tambahan, jual beli uang dengan uang, spekulasi, ya, yang tidak ada nilai intrinsiknya, itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga uang kertas yang tidak ada kekuatan nilai intrinsiknya karena tidak dijaminkan dengan emas adalah menjadi cikal bakal muasalnya terjadinya riba.
Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sehingga ekonomi ya secara Indonesia maupun global di dunia itu mengalami kegoncangan karena uang ini. Ya, yang mana negara tertentu memiliki obsesi untuk menguasai dunia dimulai dengan uang. Ya, sehingga uang yang diberlakukan itu uang kertas, uang fiat money, disebarkan di seluruh dunia, akan tetapi cadangan-cadangan emas itu disedot sebanyak-banyaknya. Ya, kita sudah tahu ya negara mana ya yang adidaya adikuasa. Nah, itu tadi ya. Jadi jual beli, laba, profit itu diperbolehkan. Nah, yang diharamkan adalah bunga. Berikutnya, ya, bahwa uang itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditi. Misalnya, saya jual uang 50.000 edisi khusus, saya jual 500.000. Nah, itu tidak boleh. Ya, haram karena uang sebagai fungsinya adalah untuk transaksi. Tidak boleh dijadikan komoditi. Islam ya pada zaman Rasulullah tidaklah menetapkan satu benda tertentu sebagai alat pertukaran. Ya, sebagai alat pertukaran. Dinar dan dirham apakah mata uang Arab? Bukan. Ya, di atas itu semua dinar dan dirham itu adalah mata uang milik semua negara karena semua orang mengakuinya dan stabil. Ya, gitu. Sehingga masalah pertukaran menjadi harus ada perbedaan nilai tukar ya, diukur nilainya, ada inflasi, deflasi dan seterusnya karena mata uang itu sudah berbeda-beda di tiap negara. Nah, sehingga menjadi kekacauan dunia ya secara perekonomian itu sebenarnya dimulai dari konsep uang ini. Islam mewajibkan mata uang dengan jenis emas dan perak atau berbasiskan emas dan perak. Berbasis emas perak itu artinya uang kita seharusnya bisa ditukar dengan emas. Ya. Apakah tidak bisa? Bisa. Kalau Anda mau coba cek, silahkan datang ke bank, ya. Anda punya tabungan di bank, Anda tukarkan ke emas atau beli emas. Yang tidak bisa dipenuhi oleh negara apabila seluruh mata uang ditukar emas. Ya. Bisa kita jamin ya bahwa negara tidak akan sanggup memberikan emas sesuai dengan mata uang yang ada. Kenapa? Karena itu tadi uang kertas yang tidak ada nilai jaminannya. Ditambah lagi negara yang adidaya adikuasa ini menyedot cadangan-cadangan emas di negara kita dan negara-negara lainnya. Dasar pemikiran ya bahwa sudah ditetapkan Allah nilai tukar atau uang yang halal digunakan adalah dinar dan dirham. Jadi kita harus berhati-hati karena dalam menetapkan konsep uang ini bisa terjerumus ke dalam syirik karena kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, hati-hati. Ya, jadi kita harus bijak menggunakan uang rupiah. Kita juga harus tahu bagaimana seharusnya kita umat muslim menggunakan dinar dan dirham. Islam telah menetapkan hukum-hukum syarak tertentu yang bersifat qat'i ya dan wajib untuk diamalkan terkait mata uang yaitu emas dan perak. Nah, sehingga negara atau pemerintah di sini punya peran yang sangat penting. Itulah suatu negara itu harus didasari dengan hukum Islam yang kuat ya supaya tidak mudah terjerumus atau diberdayakan oleh negara-negara yang lain. Hukum-hukum yang qat'i ya atau wajib tersebut mengenai mata uang antara lain yang pertama adalah tentang kanzul mas. Kanzul mas itu apa? Uang temuan atau harta karun. Standarisasi atau perhitungannya menggunakan emas dan perak. Kemudian setiap syariah aturan dalam Islam itu hanya bisa diberlakukan apabila menggunakan
dinar dan dirham. Salah satu contohnya adalah zakat. Zakat tidak pernah dinisabkan kepada rupiah, betul ya? Yang sudah belajar tentang zakat, nisabnya adalah kepada emas dan perak. Nah, kemudian pembayaran diat itu denda, itu juga terhadap nisab emas dan perak, juga termasuk hukum kisos atau hukum dalam Islam yang kita kenal dengan potong tangan apabila mencuri. Mencuri berapa banyak? Lah itu nisabnya pada emas dan perak, yaitu apabila sang pencuri tadi mencuri di atas 1/4 dinar, maka hukum potong tangan ini diberlakukan. Dan yang kelima adalah tentang sorf, yaitu money changers, pertukaran valuta asing. Standarisasinya yaitu kepada emas dan perak. Ya, jadi itulah pentingnya dinar dan dirham harus kita berlakukan ya dimanapun kita berada secara individu. Meskipun kita punya rupiah, jangan lupa untuk tetap memiliki dinar dirham atau emas ya, karena itu perintah dari Allah. Baik, itu tadi sekilas tentang emas dan uang ya. Nah, bagaimana sejarah dinar dan dirham ini? Dalam perdagangan internasional sudah jelas semua hanya menerima standarisasi emas ya, yang kemudian didominasi oleh dolar ya, US dollar. Yang mana hal ini sangat tidak adil. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya, nilai intrinsik itu internalnya ya, yang di dalam zatnya uang kertas itu tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya. Uang dinar, uang emas, uangnya itu sudah berharga sesuai dengan nominal yang tertera di atas mata uang. Berbeda dengan uang kertas. Ya. Begini penjelasannya. Bank Indonesia itu mencetak uang 100.000 dengan 1.000 rupiah. Kira-kira bahan tenaga sama atau beda? Sama kan? Nah, seperti itu. Itu nilai intrinsik berbeda dengan ekstrinsik. Nah, itu menjadi tidak adil. 1 US dollar itu hanya mengeluarkan biaya 4 sen dalam produksinya. Nah, padahal harga yang tertera di dalam uang kertas itu 1 US dollar. Nah, itu sudah jelas tidak adil ya. Fiat money, uang kertas tadi, ketidakstabilan di perekonomian dunia. Ya. Di Mesir pada zaman dulu, selain dinar dan dirham, beredar uang yang ketiga yaitu fulus, pecahan yang lebih kecil. Jadi dalam 1 dinar itu kurang lebih 10-15 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 24 fulus. Ya, jadi untuk transaksi yang lebih kecil dibuatlah fulus. Menjadi tidak stabil juga karena apa? Peran pemerintah kurang mengontrol kestabilan nilai mata uang dinar dan dirham. Sehingga orang-orang itu banyak menyimpan dinar dan dirham, disimpan ya. Kemudian fulus yang digunakan untuk berbelanja yang beredar di pasaran, sehingga tidak stabil. Nah, jadi tidak bisa ya, punya dirham dan dinar itu harus dibelanjakan. Kemudian di salah satu buku Ighosatul Ummah bi Khasfil Ghummah yang ditulis oleh Al-Maqrisi, menjelaskan ketentuan penggunaan dinar dirham di sini adalah yang pertama harus digunakan sebagai uang, tidak boleh digunakan sebagai perhiasan, dilebur atau disimpan dijadikan harta karun atau investasi yang berlebihan ya. Bagaimana apabila uang itu habis di dunia ya, sehingga kita membutuhkan untuk menyimpan dinar. Nah, begini, konsep emas itu tidak seperti uang rupiah yang kita miliki. Jadi kita harus menimbun sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan kita. Dinar tidak seperti itu. 1.500 tahun dinar itu nilainya stabil. Zaman dulu 1 ekor kambing itu 1 dinar, maka saat sekarang pun harganya juga 1 dinar. Apabila terjadi perselisihan, misal
perbedaan ekspor dan impor yang berlimpah. Misalnya nilai kambing itu menjadi 2 dinar, itu bukan uang emasnya yang kemudian digali, dicari dan ditimbun lebih banyak. Ya, uang emasnya tetap. Yang berbeda adalah nilai kambing. Jadi kambingnya bukan lagi 1 dinar tapi setengah dinar. Itu. Ya, itu tadi penjelasan tentang kelangkaan emas ya. Jadi jangan khawatir karena Allah menjamin ketersediaan emas dan cadangan emas di dalam bumi ini. Oke. Yang pertama tadi ya, dinar dirham harus digunakan sebagai uang. Yang kedua, menghentikan penurunan nilai uang. Jadi uang itu harus stabil ya, sesuai ekstrinsiknya, sesuai dengan intrinsik yang dikandung di dalam lembaran atau kepingan uang itu, dan membatasi fulus. Nah, potongan atau pecahan-pecahan kecil ya, seperti hukum Gresham Law tentang uang, bahwa uang yang jelek itu akan menggantikan uang yang bagus. Nah, karena tadi fulus lebih banyak digunakan sehingga dinar disimpan. Nah, itu tidak boleh. Contoh kecilnya, kita punya 2 uang kertas rupiah ya, 50 ribuan, yang satu kinclong, yang satu kucel. Anda pakai uang yang mana untuk belanja? Pasti uang yang kucel kan. Nah, itu yang dimaksud Gresham Law. Nah, padahal nilai intrinsiknya itu sama dengan ekstrinsik. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan menyimpan uang dinar dan dirham. Harus dibelanjakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana dalam perdagangan internasional, contoh di sini adalah bilateral. Jadi misalnya ada ekspor impor perdagangan 2 negara, maka akan ada penyesuaian otomatis jika menggunakan dinar dirham. Ya, contohnya apa? Ekspornya naik. Ekspor naik berarti uang dinar yang masuk ke dalam negeri ya, itu berlimpah banyak, akan tetapi barang yang tersedia lebih sedikit. Artinya apa dalam kurva supply and demand? Harganya naik. Ya, jadi jumlah kepingan uang dinar dirham dan barang itu akan selalu ada penyesuaian otomatis. Penyesuaian ya, bukan inflasi yang naik terus ya. Nah, kemudian karena inflasi naik terus harganya, pemerintah cetak uang, begitu terus. Nah, nggak selesai kan? Nah, berbeda dengan dinar dan dirham. Nah, penggunaan bersama antara dinar dan uang fiat money ya akan menyebabkan sistem uang dinar dan dirham ini kurang terjaga ya, karena orang akan menyimpan dinar, membelanjakan uang kertas. Nah, sehingga harus benar-benar kita yakini, kita kuatkan lagi kembali ke mata uang dinar dirham, juga tidak lepas peran dari pemerintah itu sendiri. Beberapa pengaturan terhadap uang dinar untuk diberlakukan sebagai alat tukar di suatu negara. Yang pertama, bahwa dinar dirham hanya boleh digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Tidak boleh untuk spekulasi, tidak boleh sebagai komoditi. Jadi uang dinar dijual ya, dinar yang lebih kinclong, 1 dinar dijual dengan 2 dinar misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Dan itu insya Allah tidak terjadi di dalam mata uang dinar dan dirham karena nilai intriknya sama. Mau uang dinar itu terpotong, pecah, keinjek ya, kepanasan, itu tetap nilainya tetap tinggi. Nah, yang kedua, untuk menghindari dinar uang emas ini disimpan kemudian dilebur menjadi perhiasan, maka uang dinar harus dibuat lebih bernilai dibanding perhiasan itu sendiri. Ya. Nah, sehingga dibutuhkan ketentuan ya, kebijakan dan keputusan dari pemerintah untuk mengontrol peredaran dan berlakunya mata uang dinar dirham di negara. Ya, dan untuk kita ketahui bersama ya, perhiasan itu pun juga tidak stabil. Bisa kadang turun gitu. Ya, jadi yang paling aman adalah mata uang emas, perak atau dinar dan dirham. Ya, ini keunggulannya ya. Uang dinar itu stabil, tidak memerlukan legal tender. Jadi kalau Anda punya emas antam
ataupun saham itu kan ada sertifikat atau surat ya. Nah, uang dinar dirham itu tidak perlu ada sertifikat. Seperti uang rupiah kan Anda punya uang tidak perlu sertifikat juga. Nah, itu. Yang ketiga, mengurangi spekulasi, manipulasi ya yang terjadi karena adanya perbedaan nilai tukar, inflasi, nilai uang yang turun, kemudian adanya riba ya, pinjam uang 1 juta dikembalikan 1.500.000 5 tahun kemudian. Lah itu semua karena nilai uangnya turun dan tidak akan terjadi apabila menggunakan dinar dan dirham. Ya. Baik, latar belakang ketidakstabilan nilai tukar di berbagai negara yaitu ketergantungan pada dolar, pada IMF yang menentukan bahwa uang yang berlaku di dunia adalah dolar, ya, menghapuskan keberadaan dinar dan dirham saat runtuhnya Turki Utsmani ya, kurang lebih tahun 1924. Nah, mulai kemudian dikuasai oleh IMF, Amerika dan Cina. Nah, penurunan nilai mata uang mengindikasikan tidak stabil karena tidak di-backup dengan emas. Ya. Jadi kita tidak tahu uang kita ini sebenarnya bisa kita belikan emas atau tidak. Nah, kemudian secara problem ekonomi di berbagai negara ya, dalam investasi, dalam menyimpan uang, yang berharap bahwa nilai uangnya itu akan bertambah tinggi ya, atau bertambah jumlahnya yang kita sebut dengan bunga. Problem ini tidak pernah selesai ya. Bagaimana seharusnya, berapa tingkat bunganya, jika dihilangkan bunganya bagaimana mengatasi inflasi dan seterusnya. Solusinya hanya satu, kembali kepada dinar dan dirham, selesai. Tidak ada inflasi, tidak ada penambahan, tidak ada orang berlomba-lomba mengambil riba, dan tidak ada orang yang ingin mengeruk hasil bunga yang sebesar-besarnya dengan menzolimi orang lain. Ya, itu karena sebabnya tadi ya, fiat money atau uang kertas. Dalam Islam, dinar dirham memang tidak mutlak ya, memang tidak mutlak. Asalkan tadi nilai uang misalnya rupiah yang kita miliki bisa ditukar emas. Ya, tapi keadaannya sekarang berbeda dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ketat ya. Persyaratan uang kertas itu diperbolehkan, tapi dengan ketat. Pemerintah harus benar-benar memahami konsep Islam dan khilafah ya. Jadi bagaimana syariat Islam itu diberlakukan dalam mengatur daulah atau negara. Ibnu Khaldun, nah itu tadi ya, uang fiat harus ada cadangan emas. Proposisi mata uang emas paling layak digunakan tidak hanya sekedar sejarah Islam atau euforia ya, tidak, tapi dia karena benar-benar stabil dan diterima oleh semua negara. Ya. Nih, syarat uang ya, stabil, tahan lama, bisa dibawa ya, praktis, dapat dibagi dan diinginkan oleh semua orang. Ya, emas. Sejarah dinar dan dirham secara lengkap bisa dibaca di slide saya ya. Jadi pada masa Abu Bakar dulu ya, sebelumnya di masa Rasulullah, dinar dan dirham itu didapatkan dari perdagangan bilateral dari negara Persia dan Romawi. Ya, kemudian pada masa Abu Bakar mengembangkan, membuat sendiri ya, dimulai dengan fulus, tembaga atau perunggu pada masa khilafah Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan ya hingga pada masa Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, termasuk yang memimpin negara paling lama ya di masa Bani Umayyah, yaitu mencetak sendiri dengan beberapa hal yang dirubah, seperti menuliskan bismillah dalam kepingannya ya, yang sudah kita tahu melalui sejarah dan terbukti nyata
kurang lebih 1.500 tahun, ya, yaitu pada masa Rasulullah, itu kurang lebih di 622 Masehi, sampai gugurnya, runtuhnya dinar dirham yang bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani, yaitu di 1924, ya, 1.500 tahun. Itu terbukti stabil, terjaga, semua negara mengakuinya, dan tidak ada perselisihan, peperangan, ya, apalagi perang ekonomi. Nah, itu pada masa berlakunya dinar dan dirham. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ada beberapa hal terkait dinar dan dirham ini untuk diluruskan persepsinya. Yang pertama, dinar dan dirham ini bukanlah mata uang suatu negara, ya. Jadi masing-masing negara jika ingin membuat uang emas dan perak itu bisa dibuat dengan versinya sendiri. Akan tetapi nilai intrinsiknya itu adalah emas dan diakui oleh semua negara. Ya. Yang kedua, bukan untuk investasi tapi digunakan transaksi. Artinya jangan menimbun terlalu banyak dan berlebihan terhadap mata uang dinar dan dirham. Akan tetapi uang dinar dirham digunakan untuk bertransaksi. Ya. Bagaimana jika terhadap kebutuhan yang akan datang, jika ada kebutuhan yang besar jumlahnya, maka itu disediakan oleh negara dan Allah menjamin ketersediaan emas di bumi ini adalah cukup untuk semua umat di dunia. Berlaku sepanjang zaman, sejak masa Rasulullah, Khalifah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, bahkan hingga sekarang. Ya, bisa kita cek, kita selidiki, di balik semua uang kertas yang beredar di dunia ini, satu negara yang berkuasa, ya, itu memang sedang berlomba-lomba mengeruk semua emas dari negara-negara di dunia ini. Ya, jadi kita harus hati-hati. Yang keempat, tanpa dinar dirham, syariat Islam tidak bisa diterapkan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Seperti zakat, itu nasabnya adalah emas. Mencuri dihukum potong tangan, itu berdasarkan nisab emas dan perak. Emas dan perak tidaklah merepotkan. Jadi jangan sampai berpikir, wah mau beli rumah 5 miliar. Nah, harus bawa uang emas berkantong-kantong, ya. Tidak. Ya, karena di sini perlu juga, ya, pada masa era modern ini IT harus mendukung, sehingga apabila saya gambarkan, ya, negara A harus mengimpor barang dari negara B sejumlah 5 triliun dinar misalnya, ya. Kemudian negara B harus mengimpor dari negara A barang-barang yang jumlahnya adalah 3 triliun dinar. Maka transaksi yang terjadi di sini itu bukan 8 triliun dinar, akan tetapi selisihnya yaitu 2 triliun dinar. Bisa dipahami, ya? Nah, jadi kita bermain kepada barang, pada barter, ya, bukan kepada jumlah mata uang dinar dan dirhamnya. Tuh, ya. Apalagi di zaman sekarang sudah bisa kita ketahui uang itu tidaklah berupa uang lagi, ya. Ada yang elektronik, virtual, dan macam-macam. Nah, dan tidak benar jika dinar dan dirham nanti jika diberlakukan menjadi rawan kejahatan, itu tidak. Karena orang itu kalau jahat ya jahat aja, ya. Bukan karena emas, perak, cantik, jelek, bukan. Yaitu kalau jahat jahat aja, ya. Nah, buat teman-teman di sini yang saya sarankan untuk punya uang emas, ya, atau cadangan emas lah. Itu untuk disimpan, ya, untuk diketahui sendiri atau minimal dengan keluarga. Tidak perlu dipublish di grup atau di sosial media, karena itu yang mengundang kejahatan, itu publish Anda di sosial media, ya. Baik, yang ketujuh, jumlah emas di dunia tidak cukup. Nah, apakah benar? Ya, tidak. Sekali lagi tidak, bahwa Allah sudah menjamin, dan mata uang ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya dinar emas, ya, dan perak lah yang harus digunakan
Itu adalah ketentuan dari Allah, pasti sudah dijamin oleh Allah. Nah, dinar dirham tidak perlu sertifikat, ya. Dan yang terakhir, yang ke-9, menggunakan dinar dirham itu bukan berarti kita tidak cinta Indonesia, kita tidak cinta tanah air, ya, bukan. Ya, jadi kita karena sebagai umat muslim, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana tingkat perekonomian dan problem-problem ekonomi keuangan di negara kita dan di dunia. Justru itulah yang membuat kita harus menegakkan kembali, kita harus memperjuangkan bagaimana sistem ini yang sudah terbukti 1500 tahun terjaga, stabil, dan tidak diperdebatkan di semua negara di dunia, yaitu dinar dan dirham, ya, untuk menunjukkan bagaimana kita cinta kepada Indonesia. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Inilah kurang lebih gambaran mata uang dinar dan dirham, ya. 22 karat, beratnya 4,25 gram. Insya Allah di seluruh dunia sama, ya. Dan dirham itu kurang lebih 9,725 gram perak, ya. Nah, kalau tidak salah itu. Baik, cukup sekian sampai di sini materi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.